Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Cahaya Putri dengan NPM 101212006 dari kelas C7 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran dan apa sih pentingnya mengenali Ma'rifatul Quran itu. Nah, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan, dan menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua ada hadis, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Nama-nama Al-Quran terdiri dari Alkitab atau buku, Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pembeda, Ar-Rahmah atau rahmat, An-Nur cahaya, Ar-Roh roh, Asyifa obat, Al-Haq kebenaran, Al-Bayan penjelasan, Al-Mau'izah pelajaran, dan Az-Zikri pengingat. Selanjutnya ada bahaya-bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada dolalun mubin atau kesesatan yang nyata. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua ada doikun harozun atau sempit dada. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang ketiga ada ma'isyatun dankun atau kehidupan serba sulit, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Yang keempat ada umyul basyiroh atau butanya mata hati. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Yang kelima ada qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Yang keenam ada dulmun wa zulun atau kegelapan dan kehinaan. Dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat At-Tolak ayat 11.
Yang ketujuh ada suhbatus syaiton, menjadi sahabatnya setan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan, maka syaiton itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang kedelapan ada an-nisyan atau lupa diri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kesembilan ada al-fusuku atau munculnya kefasikan-kefasikan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-An'am ayat 49. Yang terakhir ada an-nifaq atau kemunafikan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Memahami Ma'rifatul Quran atau pemahaman mendalam terhadap Al-Quran sangat penting bagi umat Islam. Ini memberikan panduan hidup, memperkuat hubungan dengan Allah, dan membimbing dalam aspek moral, etika, serta hukum Islam. Pemahaman ini juga membantu mencapai keseimbangan hidup, menolak ekstremisme, dan melibatkan kontekstualitas ayat-ayat Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.